Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat belajar dan beraktivitas dengan baik tentunya. Oh iya, mungkin kalian sedikit bertanya-tanya ya, kenapa kok yang mengajar hari ini bukan Bu Martini? Nah, jadi sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sapa. Tak kenal maka tak harus juga nggak apa-apa. Nah, jadi perkenalkan, nama Ibu Yusifa Hidayati, bisa dipanggil Ibu Yusifa, dari mahasiswa PLP Universitas Negeri Semarang yang alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama dan menemani kalian selama kurang lebih 1 bulan ke depan dalam mata pelajaran IPA terpadu, khususnya kelas 8E dan kelas 8C di kelas daring ini. Semoga kita semua bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Ibu berharap kalian tetap semangat belajar bersama Ibu Yusifa ya tentunya. Walaupun pembelajaran ini masih dilaksanakan secara daring. Ya, kita berdoa saja semoga situasi seperti ini cepat berlalu dan semuanya bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dan jangan lupa, karena ini masih di masa pandemi ya, jadi kalau kalian keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Tak lupa juga untuk terus belajar, tentunya belajar IPA ya, karena ini mata pelajaran IPA, karena tidak ada sesuatu apapun yang sulit jika kita mau belajar. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA terpadu dan masih berkaitan dengan materi gerak seperti minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin itu materi gerak pada manusia, nah sekarang materi gerak juga, itu materi gerak lurus. Untuk materinya silakan bisa disimak video lebih lanjut. Oke? Akan melanjutkan materi yaitu gerak lurus ya. Nah, untuk materi gerak lurus sendiri ada 2 kompetensi. Kompetensi 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan persamaan gerak pada benda dan makhluk hidup. Kemudian pada KD 4.2 yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian dalam pembelajaran ini Ibu mengharapkan dapat menjelaskan tentang konsep gerak lurus dengan benar setelah melakukan pengamatan, kemudian menganalisis perbedaan kelajuan dan kecepatan dengan tepat setelah melakukan pengamatan, kemudian menghitung jarak perpindahan kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada benda, contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus dengan benar melalui pengamatan ilustrasi gambar. Kemudian menemukan solusi dari permasalahan konsep gerak lurus pada benda setelah melakukan pengamatan dengan tepat. Mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini terlihat sebuah gambar yang berkaitan dengan gerak lurus. Untuk gambarnya ini, nanti kalian bisa amati sendiri. Kemudian kalian nanti akan diberikan sebuah LKPD yang hampir sama dengan gambar ini. Namun, untuk mengerjakan LKPD tersebut, silahkan kalian bisa menyimak materi berikut ini ya. Kemudian, dari video ini diperlihatkan bahwa kita harus selalu bersyukur juga karena telah diberikan tangan dan kaki, sehingga kita dapat beribadah, melakukan suatu hal dengan mudah dan bergerak menuju ke tempat yang kita inginkan dengan menggunakan kaki yang diberikan kesehatan juga. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep gerak pada khususnya yaitu gerak lurus. Nah, mengapa suatu benda dapat dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan gitu ya. Jadi bendanya itu gerak gitu.
Benda ini bergerak melalui lintasan tertentu. Nah, lintasan ini dapat berupa lintasan lurus, terus lintasan melingkar atau parabola, dan lintasan tidak beraturan. Sebelum mempelajari gerak lurus, nah, berikut ada beberapa istilah yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama ada besaran vektor dan besaran skalar. Kemudian ada jarak dan perpindahan, dan ada kelajuan dan kecepatan. Kita akan mulai dari besaran vektor dan besaran turunan. Sebelumnya pada kelas 7 kalian sudah mempelajari dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Di kelas 8 ini juga kita akan mempelajari besaran juga, yaitu besaran berdasarkan ada tidaknya arah. Nah, dibagi menjadi dua juga, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar ini yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan memiliki satuan saja. Kemudian yang besaran vektor memiliki nilai, satuan, dan arah. Perbedaannya yaitu pada arahnya itu. Kemudian kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Di sini sudah disajikan gambar yang cukup jelas menurut Ibu. Jadi di sini ada jarak. Nah, jarak ini nih, jarak. Kemudian ada perpindahannya ini di sini. Sudah cukup jelas juga. Nah, jadi jarak sendiri adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Nah, ini misal kamu mau jalan ya, jalan dari titik A ke titik B. Namun di sini di bagian sini itu sebuah danau. Jadi kamu harus melewati pinggir-pinggir danau ini untuk mencapai titik B. Nah, itu dinamakan jarak tempuh kamu. Kemudian besaran ini untuk jarak ini dinamakan sebagai besaran skalar karena tidak memiliki arah. Kemudian yang kedua ada perpindahan, yaitu perubahan posisi benda yang dihitung dari kedudukan awal atau acuan benda tersebut. Nah, ini dinamakan sebagai besaran vektor. Nah, untuk contohnya sendiri, nah di sini semisal si Ani pergi dari rumah menuju ke pasar. Nah, dia harus melewati jarak tempuh sepanjang 200 meter dari rumahnya ke pasar. Kemudian Ani kembali ke rumah. Nah, kembali ke rumah sampai tengah sini nih, belum sampai rumahnya, masih sampai titik sini. Nah, jadi dilihat jarak yang ditempuh Ani untuk ke pasar itu sepanjang 200 meter ke utara. Nah, ini 2 meter ke utara. Kemudian dia kembali lagi bergerak ke selatan sejauh 100 meter. Anggap saja ini 100 meter ya. Dia pergi ke selatan sepanjang 100 meter. Nah, dia sampai di titik ini. Jadi, perpindahan yang dilakukan Ani adalah 200 meter jarak total ini dikurangi dengan jarak dia kembali ke arah rumahnya itu sepanjang 100 meter. Jadi, perpindahan yang dilakukan Ani adalah 100 meter ke utara gitu. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan ini sendiri adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Nah, dapat pula didefinisikan sebagai jarak tempuh per detik. Untuk rumus dari kelajuan itu sendiri yaitu V sama dengan S per T. Nah, V ini adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, kemudian S adalah jarak yang ditempuh atau dengan satuan meter, kemudian T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, kelajuan ini sendiri termasuk besaran skalar karena tidak memiliki arah, sehingga nilainya itu selalu positif. Bisa dilihat di sini ada juga alat untuk mengukur besarnya kelajuan, dinamakan speedometer. Nah, speedometer ini yang biasanya ada pada kendaraan atau mobil, motor gitulah. Dan untuk kecepatan, nah kecepatan ini adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Atau bisa dirumuskan dengan V sama dengan delta S per delta T. Jadi mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan gambar seperti ini, makan delta S per delta T. Untuk rumus dari kecepatan itu sendiri hampir sama dengan kelajuan ya. Untuk V-nya itu kecepatan,
dengan satuan meter per sekon, kemudian delta S-nya itu perpindahan dengan satuan meter, dan delta T waktu selama perjalanan. Nah, satuannya tetap sekon ya. Kemudian di sini bisa dilihat ada alat untuk mengukur kecepatan yaitu velocitometer. Nah, velocitometer ini adalah sejenis speedometer juga yang memiliki pembacaan negatif. Jadi pembacaan angkanya itu negatif gitu. Kemudian untuk kecepatan sendiri ini termasuk besaran vektor karena memiliki arah. Contoh soal dari kelajuan dan kecepatan. Nah, Budi mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap. Nah, kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 sekon. Nah, maka jarak yang ditempuh Budi adalah, nah di sini pembahasannya, jadi V dijadikan meter per sekon dulu. Nah, karena tadi rumus dari V itu sendiri adalah meter per sekon. Jadi ketika kalian menemui soal di sini satuannya kilometer per jam, kalian harus rubah dulu menjadi meter per sekon. Nah, jadi caranya itu hanya dikalikan dengan yang atas ini 36 kilometer kan, kilometer per jam. Nah, ini tuh yang atas kilometer ke meter itu sama dikalikan 1000. Jadi di sini 1000, 36 kilometer dikalikan 1000 per jam ke 1 jam ke sekon itu 3600. Jadi pokoknya sudah meter sama sekon. Jadi yang atas aja yang dikali. Berarti 36.000 meter dibagi 3.600 sekon. Maaf ya kalau tulisan Ibu jelek, soalnya itu kalau di Zoom atau di sini tuh emang agak sulit ya nulisnya. Jadi yang penting bisa dibaca gitu aja. Nah, ini dibagi ya, caranya langsung aja. Kan 36.000 ini dicoret, coret. Nah, ini kan sama 3600, 3600, coret aja, jadinya kan 1. Kalau angka berapapun jika dibagikan dengan angka yang sama itu hasilnya tetap 1. Jadi masih sisa 01, kita tulis aja 10 meter per sekon gitu ya. Nah, ini jadinya 10 meter per sekon. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau misal nanti ada yang mau ditanyakan bisa japri ke Ibu atau tanya temannya, kalau ada yang bisa silahkan. Nah, jadi untuk rumusnya itu sendiri bisa diterapkan. Nah, tadi kan yang ditanyakan itu jarak. Nah, jarak itu sama dengan S. Jadi tadi awalnya itu rumusnya kan V sama dengan S per T. Nah, ini bisa dibentuk seperti segitiga, namanya segitiga ajaib ya, segitiga ajaib. Nah, di sini kalian bikin aja bentuk segitiga biar mempermudahkan. Seperti misal di sini ditaruh V, terus S sama dengan, nah terus di sini T. Nah, kalau V ini sama ini, kalau V sama dengan berarti kan ini ada garisnya sini seret gini, berarti itu tandanya dibagi. Kalau semisal kalian mau nyari S, ya udah tinggal ini kan sebelahan. Kalau sebelahan berarti itu dikali. Kalau atas bawah berarti dibagi karena tandanya seperti ini. Sama juga halnya ketika kalian mau nyari T, berarti T ini sama dengan S dibagi V gitu. Oke. Nah, ini udah ketemu juga V-nya tadi 10, V-nya tadi yang kita cari 10 meter per sekon, kemudian T-nya ini 10 sekon. Nah, jadi dikali aja sama dengan 100 meter. Meter karena satuan dari S atau jarak itu sendiri adalah meter. Selanjutnya kita kembali ke gerak lurus ya. Nah, gerak lurus itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oh. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus yang memiliki kecepatan tetap. Seperti pada gambar di sini, gambar mobil ini, ya, ini kan geraknya konstan ya atau tetap. Jadi dinamakan GLB atau gerak lurus beraturan. Bisa dilihat rumusnya juga. Untuk rumus GLB itu hampir sama juga sama rumus yang tadi, itu rumus kecepatan tadi. Nah, ini kereta atau mobil yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Nah, vektor yang mempengaruhi GLB itu hanya kecepatan dan waktu. Faktornya yang
faktor yang mempengaruhi GLB itu hanya kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, maka grafik. Nah, grafik yang digunakan pada GLB ini sendiri itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, ini T. Maka grafik atau garis diagonalnya itu sendiri lurus, maksudnya konstan gitu, tidak ada perubahan. Lurus aja gitu. Ini. Nah, ini juga karena Masnya tuh konstan gitu loh, konstan tetap karena tidak dipengaruhi oleh arah, jadi kecepatan terhadap waktu. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu sendiri adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki percepatan tetap. Kalau yang tadi kecepatannya tetap, kalau yang sekarang percepatannya yang tetap. Nah, artinya gerak benda ini bisa bertambah cepat atau bertambah lambat tetapi secara teratur. Tuh, nah seperti pada gambar di bawah ini, ketika kalian menemui lampu hijau, nah kalian kecepatan mobilnya itu sendiri dipercepat. Nah, dipercepat supaya nanti jalannya tuh cepat lah gitu ketika udah lampu hijau. Nah, ketika kalian menempuhi lampu merah, kecepatan mobil kalian otomatis akan diperlambat karena kalau nabras lampu merah kan nanti ditilang polisi ya. Jadi kalau nemuin lampu merah itu harus diperlambat gitu. Contohnya seperti itu. Sama halnya dengan GLB tadi, GLB juga punya grafiknya. Punya grafik bisa dilihat juga pada grafiknya itu sendiri. Nah, kalau GLBB dipercepat, grafiknya itu ke atas seperti ini karena kecepatannya itu bertambah, jadi grafiknya ke atas, melengking gini. Nah, kalau GLBB diperlambat, berarti grafiknya menurun seperti ini, seperti garis turun gitu. Nah, seperti itu. Kemudian A ini nanti Ibu jelaskan ya sebentar. Nah, untuk rumus dari GLBB itu sendiri ada S sama dengan V0 dikali T plus setengah A kali T kuadrat. Untuk VT-nya itu sendiri sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, A itu sendiri adalah percepatan. Percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada waktu satuannya juga masih sama, sekon, ada S, jarak, kemudian V0, kecepatan awal, meter per sekon. Nah, kecepatan awal itu sendiri tergantung nih kalian kecepatan awalnya itu dari berhenti atau dari bergerak. Nah, kalau bergerak tergantung soalnya juga nanti ya. Untuk VT itu sendiri adalah kecepatan saat waktu tertentu. Nah, yang perlu diingat juga tentang perbedaan GLB dan GLBB. Nah, pada dasarnya itu yang membedakan GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Nah, kalau GLB itu kecepatannya konstan atau tetap. Jadi, kalau kecepatannya konstan atau tetap, percepatannya itu sama dengan 0. Nah, kalau GLBB kecepatannya itu berubah, maka percepatannya itu konstan atau tetap. Jadi yang diingat-ingat itu aja. Kalau GLB kecepatan tetap A-nya 0. Kalau GLBB kecepatannya berubah, A-nya konstan atau tetap gitu ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang belum paham atau ada yang hal ingin ditanyakan bisa japri ke Ibu atau bisa ditanyakan ke teman. Untuk tugasnya sendiri jangan lupa nanti Ibu akan share LKS ya atau sekarang namanya LKPD. Nanti Ibu akan share di WA group. Silakan bisa dikerjakan dan deadline pengumpulannya jam 10 malam. Setelah Ibu berikan LKPD tersebut, oke? Dan untuk materi untuk materi tambahannya nanti juga akan Ibu share di deskripsi video ini. Silahkan nanti bisa diunduh ya. Terima kasih. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi bekal untuk kita sukses. Nah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa dipelajari tentang gaya dan hukum Newton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.